Pada video kali ini kita akan membahas pengerahan dan penindasan versus perlawanan. Adapun poin yang kita akan bahas adalah ekonomi perang, pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan, pengerahan Romusa, serta perang melawan sang tirani. Yang pertama ada ekonomi perang. Ekonomi perang adalah semua kekuatan ekonomi di Indonesia digali untuk menopang kegiatan perang. Jepang mengambil kebijakan dalam bidang ekonomi yang sering disebut dengan self-help. Langkah pertama yang diambil adalah melakukan pengawasan dan perbaikan prasarana ekonomi. Beberapa prasarana seperti jembatan, alat transportasi, telekomunikasi, dan bangunan-bangunan diperbaiki. Namun, bidang perkebunan di masa Jepang mengalami kemunduran. Hal ini berkaitan dengan kebijakan Jepang yang memutuskan hubungan dengan Eropa. Pada tanaman perkebunan diganti menjadi tanaman jarak dan kina. Jarak sebagai minyak pelumas mesin-mesin, sedangkan kina untuk membuat obat anti malaria. Penebangan hutan secara jarak juga dilakukan oleh Jepang untuk menopang lahan pertanian. Hal ini mengakibatkan hutan menjadi gundul, sehingga timbul erosi dan banjir. Untuk mengatur penghutan dan penyaluran padi serta menentukan harganya, Jepang membentuk Sokuryo Konriji Musyo atau kantor pengelolaan pangan. Dengan ketentuan hasil, petani berhak 40%, 30% disetor kepada pemerintah melalui penggilingan yang telah ditunjuk, dan 30% sisanya untuk persiapan bibit dengan disetor ke lumbung desa. Rakyat dilarang menanam tebu dan membuat gula. Beberapa perusahaan swasta Jepang yang menangani pabrik gula adalah Meiji Seito Kaisha. Kemudian, 2. Pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pada masa Jepang, jumlah sekolah dikurangi. Jumlah sekolah dasar menurun dari 21.500 menjadi 13.500. Sekolah lanjutan juga menurun dari 850 menjadi 20. Para pelajar harus menghormati budaya dan adat istiadat Jepang. Mereka juga harus melakukan kegiatan kerja bakti atau kinrohoshi. Kemudian menyanyikan lagu Kimi ga Yo, menghormati bendera Hinomaru, dan melakukan gerak badan atau Taiso serta Seikirei. Kondisi pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang mengalami kemunduran. Pengerahan Romusa. Romusa merupakan tenaga kerja untuk menopang perang Asia Timur Raya. Tugas Romusa dilakukan secara sukarela. Untuk merekrut anggota Romusa awalnya dilakukan dengan propaganda, dengan memberi julukan mereka sebagai pejuang ekonomi atau pahlawan pekerja. Lama-kelamaan, desa diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah tenaga Romusa. Panitia pengarah tersebut disebut dengan Romuk Yokai. Tenaga Romusa juga dikirim ke luar Jawa, bahkan sampai ke luar negeri seperti ke Birma, Muang Thai, Vietnam, Sarawak, dan Malaya. 4. Perang melawan sang tirani. Aceh angkat senjata. Terjadi di Chotpeng yang dipimpin oleh Abdul Jalil. Karena melihat kekejaman dan kesewenangan pemerintah pendudukan Jepang, Jepang berusaha membujuk Abdul Jalil untuk berdamai, namun gagal ketika Abdul Jalil dan pengikutnya sedang melaksanakan sholat. Mereka ditembaki oleh tentara Jepang sehingga Abdul Jalil gugur sebagai pahlawan bangsa. B. Perlawanan di Singaparna. Singaparna merupakan salah satu daerah di wilayah Jawa Barat yang rakyatnya dikenal dengan sangat religius dan memiliki jiwa patriotik di bawah pimpinan Kiai Haji Jenderal Mustofa yang merupakan seorang ajengan di Sukamanah yang menentang keras untuk melakukan Seikirei. Pertempuran pertama ini dimulai di hari Jumat pada bulan Februari tahun 1944. Kiai Jenderal Mustofa membentuk pasukan tempur Sukamanah. Berakhirnya perlawanan Singaparna dikarenakan Kiai Jenderal Mustofa ditangkap Jepang bersama gurunya Kiai Emer. C. Perlawanan di Indramayu. Latar belakangnya adalah Jepang telah bertindak semena-mena terhadap para petani Indramayu yang terjadi di desa Kaplongan, distrik Karangampal pada bulan April tahun 1944. Muncul pula perlawanan rakyat di desa Cidempet, kecamatan Loh Bener. Mereka bersemboyan lebih baik mati melawan Jepang daripada mati kelaparan. D. Rakyat Kalimantan angkat senjata. Rakyat Kalimantan melawan Jepang karena himpitan penindasan yang dirasakan sangat berat. Salah satu perlawanan dari Kalimantan dipimpin oleh Pangsuma. Ia adalah seorang pemimpin dari suku Dayak. Perlawanan ini dengan taktik perang gerilya.
Perlawanan rakyat Irian Barat terjadi karena mendapat pukulan dan penganiayaan yang sering di luar batas kemanusiaan. Gerakan perlawanan yang terkenal adalah gerakan Koreri. Pemimpinnya bernama Erum Korem, berpusat di Biak. Pahlawan Diapen Selatan dipimpin oleh Silas Papare. Peta di Blitar angkat senjata. Penderitaan demi penderitaan terlintas di benak Supriyadi yang seorang Sudanko Peta. Peta juga kerap menyaksikan sikap congkak dan sombong dari para Shidokan yang melatih mereka. Perlawanan ini dimulai pada tanggal 29 Februari tahun 1945. Untuk menghadapi Supriyadi dan Muradi, Jepang menggunakan tipu muslihat. Komandan pasukan Jepang, Kolonel Katagiri, berpura-pura menyerah kepada pasukan Muradi dan berhasil. Muradi bersedia kembali ke Daidan beserta senjata-senjatanya. Dan kemudian Muradi tetap diadili dan dijatuhi hukuman mati sehingga kekuatan Peta di bawah pimpinan Supriyadi semakin melemah dan akhirnya dapat dipadamkan.